Wahai sahabat ruhani, heningkan hatimu sejenak. Tariklah napas perlahan dan rasakan bahwa setiap hembusan adalah panggilan Tuhan yang membisikkan, "Aku dekat, lebih dekat dari urat lehermu." Inilah permulaan kebangkitan spiritual saat jiwa mulai membuka mata batinnya. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa dunia tidak lagi cukup, kesibukan menjadi membosankan, pujian tidak lagi memuaskan, kemenangan terasa singkat, dan kegagalan terasa menyakitkan. Pada saat itu, jiwa mulai bertanya, siapakah aku? Untuk apa aku diciptakan? Dan kepada siapa aku kembali? Dalam tradisi para sufi, pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah kebingungan. Ia adalah tanda kebangkitan, tanda bahwa ruh mulai rindu kepada asalnya, menuju cahaya yang tidak pernah padam. Ketahuilah, wahai sahabat, kebangkitan spiritual tidak selalu datang melalui ribut suara, tetapi melalui hening yang panjang. Ketika dunia di luar begitu ramai, tetapi hatimu diam. Ketika semua terasa bukan milikmu, ketika kesenangan dunia tidak lagi membuatmu terpikat, disitulah Allah sedang membentangkan jalan kembali. Para sufi berkata, jalan pulang dimulai ketika engkau mulai mendengar suara jiwamu sendiri. Rasulullah bersabda, bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging, dialah hati. Dalam tasawuf, hati diibaratkan seperti cermin yang tertutup debu. Debu itu adalah kesombongan, kelalaian, kemarahan, ego, dan cinta dunia berlebihan. Ketika debu menutupi cermin, maka kita tidak mampu melihat cahaya Tuhan di dalam diri kita. Oleh karenanya, kebangkitan spiritual adalah proses membersihkan cermin berdebumu itu. Dengan kejujuran, dengan kesabaran, dengan rasa syukur, dengan mengingatnya, dan menundukkan kepala di hadapan yang maha lembut. Semakin bersih cermin hati, semakin jelas wajah cahaya itu memantul di sana. Para sufi agung berkata, tidak ada hijab antara engkau dan Tuhan kecuali dirimu sendiri. Ego membuat kita ingin mengendalikan segalanya. Ego membuat kita takut kehilangan. Ego membuat kita gelisah ketika takdir berjalan tidak sesuai rencana kita. Padahal, kebangkitan spiritual dimulai ketika kita belajar menerima dalam pengertian yang paling suci. Bukan pasrah yang lemah, tetapi pasrah yang kuat. Pasrah kepada kehendak yang lebih maha mengetahui daripada dirimu. Saat hati mulai berkata, "Ya Allah, aku ridha kepadamu sebagaimana engkau ridha kepadaku," maka disitulah pintu kebahagiaan hakiki terbuka. Dalam ma'rifatullah, seorang hamba mulai merasakan tanda-tanda Allah dalam setiap hela nafas kehidupannya, air yang mengalir, angin yang berhembus, bunga berwarna-warni, mata yang berkedip, rasa cinta, rasa bahagia, rasa sedih, semua menjadi ayat-ayat yang nyata dari kebesarannya. Para arif berkata, siapa yang mengenal Tuhannya, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika kesadaran ini bangkit, dunia tidak lagi tampak gelap. Setiap peristiwa menjadi pelajaran, setiap manusia menjadi guru, setiap masalah menjadi hikmah dan undangan untuk kembali kepada Allah, karena apapun yang dialami, semuanya adalah tamu-tamu yang diutus oleh Allah untuk mendatangi kita. Tamu-tamu yang harus kita muliakan dan harus kita jamu dengan sebaik-baiknya. Maka ketahuilah, kebangkitan spiritual bukanlah satu momen, tetapi perjalanan panjang yang terus berlangsung. Sampai napas terakhir, terkadang kita naik, terkadang kita jatuh, terkadang kita merasakan cahaya, terkadang kita kembali merasakan gelap. Jangan takut, jalan sufi adalah jalan orang-orang yang tidak putus asa. Setiap air mata yang jatuh menjadi saksi cinta. Setiap kesalahan yang disadari menjadi pintu maaf. Setiap langkah kecil menuju kebaikan dihitung sebagai perjalanan pulang kepadanya. Wahai sahabat, jika engkau mendengarkan narasi ini, itu berarti ada bagian dari dirimu yang sedang bangun. Jiwamu sedang memanggilmu untuk pulang,
untuk kembali kepada ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia manapun. Ingatlah selalu, Allah tidak pernah jauh. Kita saja yang sering berjalan ke arah yang salah. Maka kini, di detik ini, pejamkan matamu, hadirkan Allah dalam hatimu, dan bisikkan pelan, "Ya Allah, bangkitkanlah jiwaku, terangi langkahku, dan jadikan Engkau sebagai tujuan dari setiap gerak hidupku. Semoga jalanku dipenuhi cahayamu. Semoga hatiku menjadi rumah bagi ketenangan jiwaku. Semoga hidupku senantiasa dipandu oleh kehendak-Mu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.